wabarakatuh. Video saya kali ini untuk mempresentasikan tugas besar 2 dengan mata kuliah perencanaan pajak dengan judul Perencanaan Pajak dan Penerapan Pajak yang Benar dengan nama dosen Bapak Vero Deswanto, SEMSI, AKSIE. Pengertian perencanaan pajak menurut Khairil Anwar. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Apabila dihubungkan dengan perencanaan pajak, dapat didefinisikan sebagai metode pelaksanaan tax planning yang merujuk kepada proses penerapan sesuai pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tax planning dilakukan oleh wajib pajak, baik badan ataupun pribadi, dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang wajib pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses perekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal. Tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun demikian perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan saran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan seperti tax avoidance atau tax evasion. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi secara garis besar, pengertian tax planning menurut Muhammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau tax planning adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal. Sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tax planning adalah yang pertama, wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. Akan sangat sulit dapat melakukan tax planning yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila tax planning dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax planning yang melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan tax planning. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksa dengan
melanggar ketentuan perpajakan bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencana pajak. Karena itu sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri. Yang kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Tax planning paling tidak memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, mengefisiensikan laba yang diharapkan. Yang ketiga, dalam melakukan tax planning harus memahami karakter usaha wajib pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaannya. Dengan memahami secara seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan tax planning. Yang keempat, memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax planning. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan tax planning dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus. Dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan karena bisa diidentifikasi adanya kecurangan pajak. Yang kelima, tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung dengan bukti-bukti memadai seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain-lain. Motivasi dilakukannya tax planning adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan, di mana pendapatan dan penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada yang merupakan objek pajak final. Berikut adalah saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi perusahaan melakukan tax planning. Yang pertama ada kebijakan perpajakan atau tax policy, merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukan tax planning, yaitu yang pertama jenis pajak yang akan dipungut dalam sistem perpajakan modern. Terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai. Yang pertama adalah pajak penghasilan badan orang pribadi, yang kedua adalah pajak atas keuntungan modal, yang ketiga ada withholding tax atas gaji, dividen, sewa, barang bukti, dan lain-lain. Yang keempat, pajak atas impor, ekspor, serta biaya masuk. Yang kelima adalah pajak atas undian dan hadiah. Yang keenam bea materai. Yang ketujuh capital transfer tax atau transfer duties. Yang kedelapan adalah lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya. Yang kedua ada undang-undang perpajakan atau tax regulation. Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya, dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lainnya. Maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Yang ketiga ada administrasi perpajakan atau tax administration. Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tax planning dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana. Karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akan luas peraturannya perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Lalu
Yang keempat ada loopholes, dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak bayar sama sekali atas suatu income tertentu. Dalam tax avoidance, wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Tax avoidance adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenakan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Keadaan ini yang memunculkan celah bagi wajib pajak untuk menggunakan perencanaan pajak yang baik. Yang kelima ada perbedaan tarif pajak. Tarif pajak di mana semakin besar tarif pajak, maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Sebagai contoh adalah memberi natura kepada karyawan tidak dapat dilakukan secara deductible expense, sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukkannya ke dalam gaji karyawan sehingga perusahaan bisa melakukan kegiatan deductible expense. Terima kasih. Sekian presentasi tugas besar 2 mata kuliah perencanaan pajak. Semoga mudah dipahami, semoga dapat dimengerti. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.